YouTube recording 28 Agustus 2021. Kali ini saya akan mereview satu video YouTube saya yang berjudul Catching the Falling Knife untuk saham Clio. Prinsipnya kenapa sih saham Clio ini menjadi satu eksperimen saya? Itu coba kita kupas dasar-dasar saya mengambil keputusan. Tentunya yang paling mendasar adalah karena sebenarnya di sini ada sinyal beli, dan sinyal beli ini breakout black line, dan memang dia masih downtrend, harusnya belinya satu tick di atas high-nya. Tapi kalau boleh dilihat pada candle ini, high-nya ada di 470 dan candle berikutnya lebih tinggi dari candle 470. Tetapi ternyata tutup merah atau di bawah dari trigger. Nah, saya yakin Clio ini juga mempunyai potensi bakal bergerak ke atas ya. Kenapa sih saya bilang seperti itu? Pertama kita lihat dulu nih dari ini dia price volume profile-nya atau volume at price. Ini seperti ini, dan berikutnya kita bisa lihat ini ketinggiannya ada di sini, dia mulai, dan kemudian dia ada membuat high baru. Jadi secara bulanan candle bulanan Clio ini dia membentuk higher high, dan dengan terjadi posisi higher high, kemungkinan Clio ini bakal jalan, harganya bakal terjadi kenaikan. Namun karena ini yang ditembus adalah black line, biasanya terjadi sideway. Jadi area sideway-nya itu kurang lebih ada di candle bulan Juli. Itu berapa lama? Secara teori antara 8 sampai 15 minggu. Makanya waktu saya entry di Clio ini pada tanggal 13 Agustus itu sudah lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut saya good timing nih, karena dia udah 2-3 kali nge-break black line. Ternyata saya harus mengakui Mr. Market punya rencana lain. Oke, jadi kena stop loss di 440. Itu sesuai dengan setup saya, karena di hari ini dia turun di angka 440 dan otomatis triggernya terkenai. Oke, setelah triggernya kena, dia tidak ada divergen ya, karena divergen itu buat saya mesti dipasangin gini, kalau higher high itu baru divergen, kalau lower low sama lower low itu baru divergen. Di luar dari itu saya tidak melihat bahwa itu divergen. Saya nggak tahu kalau misalnya ada hidden divergen memakai marker yang berbeda. Nanti kita bakal coba lihat, karena saya terus backtest saya punya chart. Oke, next adalah dengan posisi ini saya tidak berhasil menangkap pisau jatuh, malah tangan saya tergores. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih mungkin untuk entry saham Clio ini buy on weakness? Sebenarnya sih udah mulai dihindari ya, karena gini, MACD ini berada di area negatif 20, yaitu
potensi masih ada, bukan berarti kita tinggalkan Cleo gitu dan nggak balik lagi. Kita bakal tunggu dia memberikan sinyal berikutnya. Pertama, sebisa mungkin MACD-nya berada di atas 0. Itu yang pertama. Tapi kalau memangnya kita pengen lihat lebih jauh lagi, kita bisa buka di chart hourly. Oke, di chart hourly ini, Cleo, nah ini oke ya. Membentuk satu divergen. Lower low ya. Oke, ini lower low nih. Nah, lower low ini kan ada di sini. Oke. Lower low-nya ada di sini. Saya akan tarik ke sini dan sampai di mana sih? Ini dia. Nah, seperti yang disampaikan Michael Yo, harus crossing. Ya, kenapa saya buat di sini? Karena saya pengen nandain crossing ya. Ini dia. Terjadi crossing di sini dan secara detail seperti advice dari Jack Bernstein, harus lihat detailnya. Voila, ini dia. Ini adalah satu posisi di mana confirm. Saya pakai ini aja untuk menandakan bahwa ini sudah terjadi divergen. Yang perlu ditunggu satu lagi, kapan waktu entry-nya? Ini dia yang perlu kita tunggu. Jadi saya akan balik ke Cleo. Itu dari ketika histogramnya kembali berwarna hijau. Kapan itu berwarna hijau? Terus terang saya nggak tahu kapan dia berwarna hijau. Dari yang bisa kita lakukan begini, kita lakukan adalah kita memberi marker berwarna hijau. Kita beli marker. Kalau dari pelajaran yang Michael Yo, sharing sessionnya Michael Yo yang lain itu di area sini, saya kasih tanda ya. Di area ini itu adalah area di mana 448 kemungkinan Cleo ini akan memulai fase uptrend ya. Sekarang ada di 446, ada di 448. Jadi Cleo bisa saya masukin dalam watchlist saya. Gitu. Secara hourly, Cleo ini target pertamanya ada di menurut Michael sebenarnya ada di sini nih, di extension 1 476 ya, 470 ya, Cleo ya. Secara perhitungan terakhirnya itu yang pasti kemungkinan Cleo bisa mencapai di angka ini nih. Di angka 462. Jadi 462 itu didapat dari ini ada beberapa kali break nih di sini 462. Anyway, itu juga menarik dipakai, tapi kalau Michael Yu ada di sini secara teorinya dia, ini posisi Cleo cukup kritis. Kita tinggal lihat kalau misalnya Cleo bisa membuat histogram berwarna hijau, maka saya akan entry. Oke, itu lesson learned yang saya dapat dari saham sebelumnya Truck dan coba saya buat analisa untuk kedepannya untuk Cleo gitu. Prinsipnya kita nggak boleh takut untuk kembali melihat chart saham-saham yang membuat kita rugi, cut loss gitu.
Karena dengan kita menganalisa kembali, mempunyai keberanian untuk menganalisa saham tersebut dan mengakui salahnya kita, itu kita melepaskan ego kita bahwa kita tidak selalu benar, dan juga dengan demikian Mr. Market menunjukkan apa yang harus diperbaiki untuk trading di masa yang mendatang. Oke, sampai jumpa. Saya akan kembali pada video berikutnya.